kasih Bu Bidan. Oke, udah nyaman Ibu duduknya? Alhamdulillah sudah Ibu. Sudah ya Bu ya. Oke, baik. Nah Ibu perkenalkan ya Bu ya, saya Bidan Tiara yang akan membantu untuk mengatasi keluhan Ibu hari ini. Nah sebelumnya Ibu atas nama siapa Ibu? Ibu Widya Bu. Oh Ibu Widya. Ibu usianya berapa Bu? 24 tahun Ibu. 24 tahun ya Bu ya. Nah sebelumnya Ibu di sini keluhannya kenapa Bu? Ini dedenya rewel Ibu dari kemarin, terus ditambah lagi sekarang saya rasa dari kemarin tuh setelah imunisasi jadi demam Ibu. Oh Jadi imunisasinya panas. berarti kemarin ya Bu ya? Iya betul. Oh, kurang lebih baru sehari gitu demamnya. Betul, Oke, baik. Berarti di sini saya mungkin akan memberikan beberapa informasi gitu ya, Bu ya, kayak konseling gitu mengenai imunisasi dan mengapa dede seperti ini gitu dan cara mengatasinya. Nah, Nana akan menyita waktu Ibu nih. Kalau Ibu setuju, Ibu boleh menanyakan dikit. Boleh Ibu. Oke, baik. Saya tutup dulu ya, Bu ya, sampirannya biar kita lebih nyaman. Oke, baik Ibu. Nah, sebelumnya saya boleh lihat gak nih Bu buku KIA-nya? Boleh Ibu, mangga. Oke, baik ya Bu ya. Nah, di buku KIA-nya ini si Dede kemarin itu imunisasi campak ya Bu. Iya betul Ibu. Nah, Usianya udah 9 bulan sekarang. Iya. Dan dari pemeriksaan karena dedenya ini nggak demamnya, baru demamnya masih 1 hari dan suhu tubuhnya di bawah 38,5. Jadi kondisi dede ini biasanya memang umum terjadi Bu pada bayi yang baru selesai imunisasi. Iya, itu kenapa ya Bu? Iya Bu, jadi ini sebagai bentuk pertahanan tubuh bayinya gitu Bu dari imunisasi yang diberikan gitu. Itu biasanya disebut KIPI, kejadian ikut pasca imunisasi. Nah jadi ini memang biasa terjadi gitu Bu, jadi Ibu nggak apa-apa, nggak perlu terlalu khawatir. Nah mungkin kalau misalnya demamnya Ibu mungkin bisa di kompres hangat nih Bu, mungkin di dahinya bisa, atau juga mungkin bisa di daerah-daerah lipatan seperti mungkin ketiak, selangkangannya gitu ya Bu ya. Nah terus mungkin kalau misalnya biasanya kan juga ada bengkak gitu ya Bu ya. Iya, ini bengkak sedikit. Iya, gampang sedikit ya Bu ya, jadi dedenya rewel gitu Iya, ya. betul Ibu. Nah itu juga bisa diberi kompres gitu Bu, sama dikompres aja. Kompresnya kompres hangat juga Bu. Iya dingin nih Bu. Oh iya Bu. Oke. Nah gitu ya Bu ya, diberi kompres aja lah pokoknya buat dedenya gitu. Nah terus juga kalau misalnya dedenya lebih dari 3 hari, terus suhunya lebih dari 38,5, Ibu harus udah ke fasilitas kesehatan terdekat ya Bu ya, jangan ditunda-tunda. Karena itu udah bukan lagi bagian dari KIPI yang saya jelaskan tadi. Oke, jadi buat saat ini, dan kalau misalnya mungkin Ibu dedenya semakin rewel nih, dikompres juga masih tidak ini, dan juga Ibu boleh nih dikasih paracetamol tapi sesuai dengan anjuran dokter, dan juga mungkin akan saya resepkan gitu mungkin 0,5 mg ya Bu ya. Nah tapi sebelum obat gitu kita bisa kompres dulu dan bisa Ibu kulit ke kulit gitu Bu. Jadi kayak diberikan kehangatan, dan ini juga salah satu bentuk biar ikatan batinnya terjalin gitu ya Bu ya. Jadi jangan langsung ke obat gitu Bu, maksudnya kita kasihkan antisipasi sebelumnya lah ya gitu ya Bu ya. Nah oke nih selanjutnya untuk istirahatnya nih, dedenya suka kebangun gak Bu atau gimana? Kebangun nih Bu, ditambah lagi sekarang sering bangun karena rewel. Iya ya Bu ya, karena rewel. Nah kalau itu mungkin bisa diberikan aja tempat tidur yang nyaman ya Bu ya, ventilasinya, sirkulasinya, dan juga jangan terlalu dingin gitu Bu ya. Nah Ibu juga mungkin bisa ditemenin gitu bayinya biar cepet tidur ya, apalagi kan ya wajar ya Bu ya, dikompres aja gitu kalau masih rewel ya Bu ya. Nah terus juga nih untuk kebersihan dirinya, personal hygiene itu perlu diperhatikan juga nih Bu, jangan sampai dedenya itu lembab gitu, apalagi daerah popoknya gitu ya Bu ya. Jadi harus bersih dan kering. Terus juga boleh dimandiin yang seperti saya ajarkan sebelumnya ya Bu ya, di kunjungan sebelumnya. Nah terus juga untuk mengganti pampersnya itu boleh sesering mungkin ini, maksudnya itu kalau misalnya udah basah gitu Bu, Ibu boleh langsung diganti sebagai antisipasi biar nggak lembab, takutnya kan jadi ruam dan segala macam ya Bu ya, dan harus diperhatiin gitu Bu. Kayak kukunya juga nih Bu, dibersihin, dipotong gitu ya. Kenapa? Karena biar menghindari dari sumber bakteri dan infeksi gitu Bu ya. Sebisa mungkin kita berikan lingkungan yang nyaman bagi bayi gitu. Nah untuk pakaiannya nih Bu, jangan terlalu tebal, terus juga diberikan pakaian kalau bisa mungkin katunnya Bu ya, biar mudah menyerap keringat. Apalagi kalau polyester kan kita tahu ya isunya kurang baik gitu untuk bayi gitu. Diberi yang nyaman biar dedenya gak kedinginan maupun kepanasan gitu. Nah imunisasi ini memang sangat penting Bu, Ibu kan udah tahu ya, udah dijelaskan juga sebelumnya di kunjungan sebelumnya. Sepenting itu Bu untuk menghindari dari penyakit-penyakit infeksi yang tidak diinginkan. Nah
mengapa penting juga, jadi biar ini juga memberi daya tahan tubuh yang semakin baik gitu bagi dedeknya gitu ya Bu ya. Nah, dan mungkin juga dijadwalkan juga nih Bu, mungkin usia 12 bulan kan sebayinya sekarang saya lihat di sini 9 bulan ya Bu ya. Nah, 12 bulan itu nanti ada imunisasi lanjutan ya Bu ya. Ibu boleh datang kembali. Nih, itu juga sama pentingnya untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan gitu Bu. Nah, untuk vitamin A-nya udah diberikan ya Bu ya. Saya lihat di sini pada usia 6 bulan ya. Oke, nah di usia 6 bulan ini nanti Ibu nanti akan saya berikan lagi untuk vitamin A-nya ini, karena sebaiknya itu tuh diberikan pada dua kali pada setahun gitu ya Bu ya. Nah, memang vitamin A juga ini baik gitu untuk daya tahan perkembangan tumbuh kembang bayi gitu, sangat penting banget. Nah, untuk makanan sehari-hari nih Bu, karena kan 9 bulan ya, bisa nih Ibu lihat, boleh Bu di sini Bu KIA-nya. Gitu udah bisa nih Bu, nasi putih bisa sesuai takaran aja ya Bu ya, 8 sendok makan gitu Bu. Nah, udah bisa telur puyuh juga 3 butir gitu, tapi untuk makanannya ini masih semi-semi keras gitu Bu, semi-seminya. Jadi bisa dicincang biar gak terlalu keras bagi bayi gitu. Jadi menyesuaikan aja ya Bu ya. Kalau Ibu mau baca-baca lagi di sini boleh. Nah, untuk selanjutnya itu, nah ada tanda-tanda bahaya nih Bu. Nah, di sini kayak misalnya sesak nafas, jadi kayak cuping hidungnya itu kembang kepis gitu Bu. Ini takutnya ada infeksi saluran pernapasan atau dedenya sulit untuk bernapas, itu tuh Ibu harus segera ke fasilitas kesehatan. Nah, kalau misalnya batuknya juga dengan bunyi grogok, terus juga suhu tubuhnya lebih dari 38,5 serta ada pendarahan kayak mimisan di gusinya. Terus kalau misalnya BAB-nya gitu ya Bu ya. Nah, kalau BAB-nya juga lebih sering encer dan Ibu bisa baca lagi di sini ya Bu ya. Nah, jadi seperti ini. Ibu langsung ke fasilitas kesehatan terdekat. Ibu jangan ditunda-tunda ya Bu ya. Nah, seperti itu Bu, tanda-tanda bahayanya. Nah, selanjutnya di tahapan perkembangan bayi ini nih Bu. Nah, sekarang kan usia 9 bulannya Bu ya. Nah, umumnya itu standarnya nih dedenya itu udah mulai bisa mengangkat badannya sendiri nih Bu. Udah mulai bisa dipapa juga, dituntun gitu. Nah, terus juga mungkin udah bisa mulai menggenggam pensil nih gitu, meskipun belum terlalu benar gitu ya. Oke. Nah, Ibu bisa baca lagi nih Bu, standar-standarnya sesuai usianya. Nah, tapi kalau misalnya mungkin ada dari standar ini yang belum bisa terpenuhi, itu bisa diberi stimulasi kok Bu. Jadi bukan berarti ada gimana-gimana, karena perkembangan setiap bayi itu memang variasi gitu ya Bu ya, berbeda-beda gitu. Nah, kalau misalnya mungkin belum bisa mengucapkan kata papa mama gitu, mungkin bisa diajak ngobrol sering-sering aja biar dedenya bisa mengenal kosakata lebih banyak gitu. Nah, terus juga nih Bu, kalau misalnya dedenya ada benda-benda di sekitar kayak misalnya baterai, terus koin, benda panas nih, terus juga kayak misalnya benda tajam, pisau, silet, kayak gitu, koin-koin gitu-gitu sebaiknya dihindarin ya Bu ya, dijauhkan. Apalagi bayi kan kita tahu ya refleksnya suka misalnya apa aja dikasih suka langsung dimakan gitu Bu. Hati-hati ya Bu ya, dijauhkan aja, jauh-jauh dari dedek biar kita juga menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman bagi dedek gitu. Nah, sampai sini apakah Ibu sudah mulai bisa mengerti dan paham? Paham Bu. Paham ya Bu ya. Oke. Kalau begitu saya mungkin izin untuk mengevaluasi beberapa hal ya Bu ya. Oke. Nah, tadi kalau misalnya dedenya ada demam pasca imunisasi itu bagaimana Bu? Tadi untuk cara penanganannya itu bisa dikompres hangat di area lipatan-lipatan seperti ketiak dan juga lipatan pada selangkah. Betul. Terus kalau misalnya masih belum reda, itu boleh dilakukan kulit ke kulit. Nah, itu untuk mengurangi rasa panas. Terus kalau misalnya udah dilakukan dua cara tersebut masih belum turun, itu diberikan paracetamol ya Bu tadi. Nanti Ibu resepkan ya Bu. Iya betul. 0,5 ml. Terus tadi tanda-tanda bahayanya pada bayi, kalau bayi bernafas grog-grog, terus bernafasnya melalui cuping hidung kayak gitu ya Bu ya, itu diperhatikan, itu dibawa ke fasilitas terdekat. Terus pertumbuhan dan perkembangannya juga Bu harus dipantau sesuai usianya, dikarenakan kalau misalnya
belum sesuai dengan usianya, itu bisa diberikan stimulasi seperti tadi, betul diajak banget. ngobrol, Iya. diberitahukan panggilan untuk mama papa, Iya. atau menjelaskan hal-hal singkat atau yang mudah dipahami Iya. seperti organ tubuh, misalnya Iya, mata, hidung, betul. mulut, kayak Iya, gitu. bisa diajak main juga gitu ya Bu ya, kayak main bola biar motorik ini otot-otot dedenya bagus gitu ya Bu ya. Diajak-ajak main. Jadi aktivitas fisik tuh nggak selamanya hal yang tidak baik gitu Bu ya. Memang harus dilatih gitu, beda sama orang dewasa mungkin ya. Oke. Terus juga misalnya tadi nih Bu, kayak yang benda-benda yang berbahaya ya, yang Iya, toksik-toksik kita kayak jauhkan. tajam, Betul sekali Bu, betul. koin. Iya betul Bu, betul Yang banget ibunya. membahayakan. Alhamdulillah pinter ya Bu ya, dapat memahami dengan baik. Udah siap banget nih jadi ibu. Oke, baik Bu. Karena sisi konselingnya sudah selesai, ibu juga sudah paham ya Bu ya, paham betul apa yang perlu diaplikasikan ke depannya bagi dede bayi gitu. Nah, kalau misalnya ibu mau baca-baca, ibu boleh baca-baca lagi ya Bu ya, sudah saya tandai di sini. Nah, karena hasil pemeriksaan dede bayi juga dalam kondisi yang mungkin masih tidak perlu dikhawatirkan dan normal, sudah saya resepkan juga obatnya. Ibu perlu tenang sekarang. Kita akhiri sampai sini sesi konselingnya. Semoga dedenya sehat-sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Kamu ada yang